Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Talk Show Literature and Gerangke. Bersama saya Raka Dilana yang akan memandu jalannya talk show kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aliran psikologi yang sangat penting, yaitu aliran psikologi Gestalt. Sebuah pendekatan yang menekankan bahwa manusia memahami sesuatu secara utuh, bukan terpisah-pisah. Nah, untuk menjelaskan lebih dalam tentang aliran ini, kita telah menghadirkan tokoh-tokoh yang menjadi pelopor lahirnya psikologi Gestalt. Tapi sebelum itu, mari kita sambut ahli antecedent kita yang akan bersamai kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Hasan Al-Fikri yang bertugas sebagai ahli antecedent pada acara talk show kita hari ini. Untuk memulai sesi kita, izinkan saya terlebih dahulu membagi 3 tokoh besar yang menjadi pelopor lahirnya aliran psikologi Gestalt. Mari kita sambut tokoh pertama, Max Wertheimer, lahir di Praha, Republik Ceko, 15 April 1880, seorang psikolog Jerman dan pendiri utama psikologi Gestalt. Ia dikenal lewat penemuannya yang sangat terkenal, yaitu fenomena P. Selanjutnya, tokoh kedua, Wolfgang Kohler, lahir di Tallinn, Estonia, 21 Januari 1887, seorang psikolog Jerman yang meneliti pembelajaran wawasan atau insight itu ada simpati. Dan tokoh terakhir, Kurt Kafka, lahir di Berlin, Jerman, 18 Maret 1886, seorang psikolog Jerman dan penyebar teori Gestalt ke dunia internasional. Mari kita berikan tepuk tangan yang pada para hadirin sekalian. Pada awal abad ke-20, psikologi saat itu banyak dipengaruhi oleh aliran strukturalisme dan behaviorisme yang memandang pikiran manusia hanya dari bagian-bagian kecil atau perilaku yang nampak. Namun, Max Wertheimer mulai mempertanyakan pandangan ini, terinspirasi oleh teori medan dari fisika yang melihat keseluruhan sebagai sesuatu yang lebih dari bagian-bagiannya. Suatu hari, dalam perjalanan kereta, Max memperhatikan buah cahaya yang menyala bergantian seperti bergerak. Dari sini, ia melakukan eksperimen yang dikenal dengan fenomena P, menunjukkan bahwa manusia melihat gerakan sebagai kesatuan utuh, bukan potongan kecil. Max mengajak 2 sahabatnya, Wolfgang Kohler dan Kurt Kafka, untuk ikut mengembangkan eksperimen ini. Ibarat 3 cahaya yang menyatu, pemikiran mereka berhasil menghasilkan gagasan yang hebat. Dari hasil kerjasama dan eksperimen mereka, lahirlah sebuah konsep besar, the world is greater than the sum of its parts. Artinya, pikiran melihat dunia secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian kecil. Inilah yang menjadi dasar dan lahirnya psikologi Gestalt. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu wawancara kepada para tokoh. Akan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke saya Raka Dilana untuk memasuki acara inti kita. Untuk mengenal lebih dalam teori yang dikemukakan oleh 3 tokoh hebat yang bersama kita hari ini, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Mengenai definisi teori Gestalt ini, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Wertheimer. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, teori Gestalt adalah pendekatan yang menekankan bahwa pengalaman manusia adalah hal yang harus dipahami sebagai satu kesatuan, bukan sebagai teknologi yang kecil secara terpisah. Saya berpendapat bahwa ketika kita mempersepsikan sesuatu, otak kita tidak bekerja sebagai mesin yang hanya menambahkan sensasi demi sensasi, dan pikiran kita selalu mengorganisasi informasi yang menjadi pola yang bermakna. Pada dasarnya, Ganze, Ismail, Asdair, sama saya yang artinya keseluruhan lebih dari sekedar bagian-bagian. Contoh musik. Ketika kita mendengarkan musik, kita tidak hanya mendengar not, melainkan kita mendengar melodi yang bermakna. Itulah inti dari Gestalt. Wah, teori ini sangat menarik dan membuat kita semakin penasaran ya pemirsa. Oke, tadi
kita juga telah mendengar bahwasannya Bapak Horkheimer, Bapak Kepler, dan Bapak Kofka melakukan eksperimen secara bersama. Mari kita dengarkan pemaparan mengenai eksperimen terhadap fenomena pi yang menjadi awal dari semuanya. Mungkin bisa kita mulai dari Bapak Horkheimer terlebih dahulu. Eksperimen pi atau fenomena pi. Semua dimulai dari pengamatan yang sangat sederhana. Jadi, saya menyalakan dua buah lampu secara bergantian dengan sangat cepat. Yang menarik adalah subjek penelitian tidak hanya melihat dua buah lampu yang berdiri secara bergantian, melainkan melihat sebuah cahaya yang bergerak dari satu lampu ke lampu yang lain. Fenomena ini membuktikan bahwa persepsi kita tidak hanya berasal dari penjumlahan stimulus individual, melainkan organisasi aktif dari pikiran kita. Dari sinilah saya mengembangkan teori dasar prinsip Gestalt, yaitu tentang bagaimana kita manusia melihat dunia sebagai satu kesatuan yang bermakna. Menarik sekali ya. Eksperimen sederhana namun dampaknya sangat luar biasa. Dari eksperimen yang dilakukan oleh Bapak Horkheimer tadi, saya juga mendengar dengan Bapak Kepler. Kemudian melanjutkan penelitian ini. Bapak Kepler sebagai kolega dan teman dekatnya Bapak Horkheimer, bolehkah Bapak menjelaskan bagaimana Bapak mau mengembangkan dan pendalaman eksperimen tersebut? Benar sekali. Saya melanjutkan penelitian milik Bapak Horkheimer. Ketika Bapak Horkheimer fokus kepada fenomena gerak atau fenomena pi, saya mencoba meneliti bagaimana pikiran bisa mengelompokkan elemen-elemen visual. Atas dasar prinsip-prinsip inilah, saya mengembangkan prinsip-prinsip Gestalt, yaitu kesamaan, kedekatan, dan kesinambungan. Dari sini kita tahu bahwa otak kita benar-benar pintar. Dia selalu berusaha menyusun bagian-bagian kecil itu menjadi sebuah gambar yang konkret, masuk akal, dan dapat dipahami tanpa harus lihat satu persatu. Prinsip-prinsip inilah yang membantu manusia agar dapat memahami dan melihat dunia dengan cara yang alami. Wah, luar biasa sekali ya. Kerjasama dan pertemanan antara Bapak Horkheimer dan Bapak Kepler ini. Nah, pemirsa, mereka tidak hanya berdua, tetapi ada satu lagi sosok yang melanjutkan eksperimen ini. Baiklah, Bapak Kof, boleh ceritakan bagaimana Bapak mengembangkan hasil-hasil eksperimen dari Bapak Horkheimer dan Bapak Kepler tadi? Baik, jadi saya menambahkan konsep tentang bagaimana kita mengisi bagian yang kosong dan mengatur informasi supaya menjadi gambar yang jelas di dalam pikiran kita. Nah, dari situ otak kita menyusun ataupun bisa memahami dengan sendirinya bagaimana konsep gambar tersebut lebih jelas lagi. Nah, dari situ teori Gestalt ini menjadi semakin kuat dan dapat menjelaskan lebih banyak tentang bagaimana cara kita memahami dunia dengan cara yang mudah dan alami. Jadi seperti itu. Baik, lalu terkait eksperimen yang dilakukan sendiri oleh Bapak Kepler, apakah ada hal khusus yang bisa dibagikan? Benar sekali. Jadi untuk membantu saya untuk memahami tentang teori pemecahan masalah, saya meneliti tentang simpanse di Pulau Tenerife. Jadi kala itu saya menempatkan simpanse di dalam sebuah ruangan dengan tujuan untuk mengambil pisang yang digantung di langit-langit ruangan tersebut. Di samping itu saya meletakkan beberapa alat bantu seperti kotak, tongkat yang disambung. Lalu kemudian ketika simpanse itu memulai, awalnya mereka melakukan dengan cara yang abstrak, melompat-lompat tanpa arah yang jelas. Namun seketika mereka terdiam, seolah memikirkan sesuatu, lalu menumpuk kotak-kotak itu, lalu mengambil pisang itu dengan tongkat.
Dari sinilah kita bisa mengetahui kalau hewan dan manusia tidak hanya belajar dengan cara coba-coba, tapi juga dengan insight atau pemahaman mendadak, yaitu ketika individu mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan yang ada. Wow, sangat senang dan terinspirasi sekali mendengarkan penjelasan dari ketiga tokoh yang hebat. Tapi mereka ini bersahabat ya, pemirsa, luar biasa ya. Nah, Bapak Kof, dari penjelasan tadi tentu ada satu konsep inti yang melahirkan teori Gestalt ini. Bisa Bapak jelaskan? Tentu, terima kasih. Jadi dari eksperimen yang dilakukan oleh saya sendiri, Mr. Wertheimer dan Mr. Fowler, inti utama yang kami temukan adalah bahwa manusia selalu memandang sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu, bukan sekedar bagian-bagian kecil yang terpisah. Jadi otak kita itu berusaha menggabungkan potongan-potongan informasi supaya menjadi gambar yang utuh dan bermakna. Nah, konsep ini disebut holisme perseptual. Holisme perseptual ya. Sekarang pertanyaan terakhir yang pasti ingin diketahui oleh para audiens kita. Apa sih kontribusi konkret aliran Gestalt ini terhadap ilmu psikologi secara keseluruhannya? Ya, tentu saja adanya. Kontribusi terbesar adalah mengubah paradigma psikologi dari analisis statistik menjadi pendekatan empiristik. Kami membuktikan bahwa memecah-mecah masalah atau pengalaman dapat mengubah pengalamannya itu sendiri. Ini menjadi jalan bagi pendekatan yang lebih humanistik dan kognitif dalam psikologi yang melihat manusia sebagai makhluk sosial yang aktif dalam organisasi dan memberi makna pada pengalamannya. Benar sekali, Gestalt berkontribusi pada perkembangan psikologi kognitif modern dan juga teori pembelajaran. Konsep insight learning juga mempengaruhi berkembangnya teori pemecahan masalah dan kreativitas. Jadi, aplikasi praktis Gestalt ini sangatlah luas, di mana prinsip-prinsip organisasi perseptual kami itu digunakan seperti desain grafis, arsitektur, kemudian ada terapi Gestalt, dan juga ada desain antarmuka pribadi. Kemudian psikologi kami ini, Gestalt ini juga berpengaruh dengan psikologi perkembangan. Jadi seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Dari mengubah paradigma psikologi, membentuk dasar psikologi kognitif, hingga aplikasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih kepada ketiga tokoh kita, Bapak Wertheimer, Bapak Owen Fowler, dan Bapak Kulkovka atas penjelasan yang sangat mendalam. Baiklah, sebelum kita tutup sesi wawancara ini, saya ingin membuka kesempatan bagi para audiens untuk mengajukan satu atau dua pertanyaan kepada para tokoh kita. Silakan, audiens. Saya ingin bertanya kepada Pak Fowler. Saya sangat tertarik tentang riset Bapak, yaitu tentang insight pada simpanse. Tapi yang bikin saya penasaran, kalau proses pemahamannya itu tidak bisa kita lihat secara langsung, bagaimana caranya kita tahu itu beneran pemahaman? Bukan cuma taksiran manusia terhadap perilaku hewan saja. Kalau begitu, apa riset ini masih bisa dibilang objektif? Atau apa sebenarnya sudah masuk ke ranah kita menebak proses mental dari si simpanse itu? Baik, silakan mungkin dijawab oleh Bapak Fowler. Ya, inilah salah satu banyak yang menyangkal teori insight learning saya. Karena jika dilihat, ini seperti hal yang goib, tidak bisa dilihat dan terkesan seperti mengada-ngada. Padahal, kalau kita pahami lebih dalam, kenapa simpanse itu bisa tiba-tiba paham? Ini bukan hanya ada pada hewan, manusia juga bisa, tapi tidak semuanya. Karena konsep insight learning adalah ketika otak sudah memahami struktur pola dari suatu masalah, lalu menemukan sebuah zing di dalamnya. Seperti kita yang tiba-tiba, aha, seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah ini objektif atau subjektif, sebenarnya ini masih relevan.
dengan semua yang ada sekarang. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Mr. Kohler. Mungkin pertanyaan terakhir. Silakan tadi lagi, Mas. Saya Dimas Naga. Terima kasih telah memberikan kesempatan. Seperti yang kita tahu, teori Gestalt menekankan bahwa manusia memahami sesuatu secara keseluruhan, bukan bagian-bagian terpisah. Namun, setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Saya ingin bertanya kepada Mr. Koch, bagaimana teori Anda dapat menjelaskan perbedaan antara persepsi individu padahal mereka melihat objek yang sama? Terima kasih. Jadi teori kami itu menjelaskan bahwa sifat alaminya manusia itu ketika dia melihat suatu objek, dia melihat yang pertama kali adalah secara keseluruhan. Seperti pada saat kamu melihat wajah, apakah yang pertama kamu kenali adalah oh itu hidung, oh itu mulut, oh itu mata? Tidak. Tetapi kamu langsung memberi kesimpulan bahwa itu adalah wajah. Jadi lebih bahasa gampangnya seperti itu. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Koch. Karena waktu yang singkat, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung talkshow hari ini. Dari obrolan bareng tiga tokoh besar tadi, kita jadi semakin paham bahwa psikologi Gestalt itu ngajarin satu hal yang penting, bahwa pengalaman manusia itu harus dilihat secara keseluruhan, bukan potongan-potongan kecil yang terpisah. Keseluruhan itu lebih besar dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Itu yang tadi yang dikatakan oleh Bapak Wertheimer. Mulai dari eksperimen fenomena Bapak Wertheimer, penelitian tentang insight learning dari Bapak Kohler, sampai penyebaran konsep Gestalt ke seluruh dunia lewat karyanya Bapak Berkowka. Semuanya membentuk dasar penting dalam psikologi kognitif, pendidikan, desain, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Semoga talkshow hari ini bisa menambah wawasan kita, lebih ngerti betapa pentingnya cara pandang Gestalt dalam memahami manusia. Saya Raka Dilana selaku moderator. Saya Hasan Al-Fikri selaku ahli antecedent. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rock in a hard place.